Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siswa-siswa, anak-anak didik Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat dan kebaikannya yang selalu Ia limpahkan kepada kita. Kemudian mari kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, kaifa halukum? Khair Ustaz, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, pada pembahasan kita yang lalu kita telah membahas tentang apa? Babnya tentang apa? Bab apa? Nadar kan? Nadar, ya kan? Ya, pembahasan kita sudah selesai tentang pembahasan bab nadar. Yang sebelumnya kita telah membahas tentang masalah sumpah, ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masalah kitab Al-Qadha, itu bab mengenai peradilan. Al-Qadha ini adalah mengenai peradilan. Secara bahasa, qadha ini artinya hukum dan keputusan. Ya, qadha secara bahasa artinya adalah hukum dan keputusan. Nah, secara istilah qadha, peradilan, adalah menjelaskan hukum syar'i, menjelaskan hukum syariat dan menetapkannya. Ya, menjelaskan hukum syar'i dan menetapkannya, memisahkan perselisihan dan memutuskan pertikaian. Ya, ini dia ya. Jadi qadha itu adalah menjelaskan hukum syariat dan menetapkan hukum syariat. Ya, kemudian dapat menyelesaikan ya perselisihan yang ada, ya, memutuskan pertikaian di antara manusia. Nah, itu semuanya adalah melalui al-qadha, ya, melalui peradilan. Ya, sebagaimana yang telah Ustaz sebutkan bahwa al-qadha juga diartikan, ya, dinamakan sebagai hukum karena ya di dalam hukum, ya, pengadilan ini, peradilan ini terkandung pencegahan dari berbagai kezaliman. Ya. Jadi kezaliman yang ada itu akan bisa tercegah, ya, dengan melalui al-qadha ini. Dan juga al-qadha diambil juga dari kata al-hikmah. Ya, kalau hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, secara ringkas al-qadha ini adalah peradilan. Ya. Mungkin kita sudah terbayang ya, peradilan-peradilan yang ada. Akan tetapi peradilan ini adalah pemutusan hukum, penetapan hukum itu berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, peradilan ini hukumnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Nah, apabila jumlah yang cukup dari kaum muslimin menunaikan peradilan ini, maka gugurlah atas yang lainnya. Dan apabila semua pihak yang punya kemampuan menolak untuk penerapan peradilan ini, maka mereka itu berdosa. Karena kehidupan kita manusia itu tidak akan lurus kecuali harus adanya peradilan. Ya, harus ada peradilan untuk lurusnya manusia. Dan peradilan ini, al-qadha ini adalah merupakan ketaatan yang besar. Ini terdapat di dalamnya ketaatan yang besar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena di dalam peradilan ini orang yang dizalimi itu akan ditolong. Ya, melalui peradilan ini hukuman had itu akan ditegakkan. Melalui peradilan ini akan diberikan hak kepada orang-orang yang berhak. Melalui peradilan maka akan tercapai perdamaian di antara kita, di antara manusia. Melalui peradilan ini akan terselesaikanlah perselisihan, pertikaian yang ada di antara manusia, sehingga kehidupan kita pun akan aman, ya, stabil, dan kerusakan yang ada itu bisa berkurang. Ini melalui apa? Melalui al-qadha, ya, melalui adanya peradilan. Oleh karenanya pemerintah, penguasa wajib menunjuk hakim-hakim yang sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, ya, agar supaya hak manusia itu tidak hilang, agar supaya kezaliman itu tidak menyebar luas. Ya, jadi di dalam pengadilan ini itu terdapat keutamaan yang sangat besar, pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang memikul, ya, menunaikan dari hak peradilan ini, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang berhak, yang punya kemampuan untuk memikul peradilan ini, yaitu para hakim-hakim, ya, yang sudah menguasai hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi peradilan ini itu harus berdasarkan hukum Allah, hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk salah satu dosa yang besar orang yang masuk dalam peradilan, yaitu dia menjadi hakim, ya, namun dia tidak menunaikan hak peradilan ini, ya, maka ini termasuk dosa besar. Terlebih lagi dia bukanlah seorang yang ahli dalam peradilan ini, ya. Nah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, peradilan ini disyariatkan di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya di dalam surah Shad ayat 26. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haq. Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu sebagai penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil yang sesuai dengan syariat Allah, yang sesuai dengan syariat Allah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran wa idza hakama wajtahada thumma akhta falahu ajr. Apabila seorang hakim
memutuskan hukum. Lalu kemudian dia berijtihad. Ya, kemudian ijtihadnya itu benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila seorang hakim dia memutuskan hukum, lalu dia berijtihad, lalu salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kursi peradilan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk para hakim. Demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga salafus saleh. Dan kaum muslimin telah bersepakat atas disyariatkannya pengangkatan para hakim dan menetapkan hukum di antara manusia. Ya. Nah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, di sini Ustaz akan menyebutkan tentang syarat-syarat hakim. Ya, siapa saja yang memegang kursi qadha, kursi peradilan, maka disyaratkan baginya 7 syarat. Ya, untuk menjadi hakim ada 7 syarat. Yang pertama, seorang hakim itu dia harus seorang muslim. Ya. Syaratnya adalah seorang muslim. Dia bukanlah orang kafir. Ya, tidak boleh menjadikan orang kafir itu sebagai hakim. Ketika kita mengangkat orang kafir menjadi hakim, berarti kita telah meninggikan orang kafir. Dan orang yang dituntut, ya, sementara yang dituntut adalah menghinakannya. Ya, jadi yang pertama, hakim itu harus seorang muslim. Tidak boleh dia adalah seorang yang kafir. Karena untuk menjadi seorang yang saleh, seorang yang adil, syaratnya adalah Islam. Ya, syaratnya adalah Islam. Ini yang pertama. Hakim harus seorang muslim. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, seorang hakim dia adalah seorang mukallaf. Ya, seorang yang mukallaf, dewasa dan berakal. Ya, orang Mukallaf yang apa, gila, ya, orang yang dewasa. Ya, bukan anak-anak. Ya. Dewasa dan berakal. Ya. Seorang yang mukallaf, ini syarat seorang hakim. Ya, orang yang gila tidak boleh jadi hakim. Anak-anak, ya, ini juga tidak bisa menjadi hakim karena dia bukanlah mukallaf. Ya, dan begitu juga yang dibawa perwalian orang lain. Jadi yang pertama, yang kedua adalah dia adalah seorang hakim itu harus mukallaf. Kemudian syarat yang ketiga dari seorang hakim, dia harus merdeka. Ya, merdeka. Seorang budak tidak boleh menjadi seorang hakim. Karena seorang budak dia sibuk untuk memenuhi hak majikannya. Dan dia tidak memiliki kekuasaan. Dan dia tidak pantas untuk memegang peradilan. Ya, seorang budak tidak pantas untuk memegang peradilan sebagaimana wanita.
Ya, sebagaimana wanita itu tidak pantas ya untuk dijadikan sebagai seorang hakim. Maka syarat yang keempat, jadi seorang hakim itu harus laki-laki. Ya, seorang wanita tidak boleh memegang kursi peradilan, karena dia tidaklah termasuk pemilik kekuasaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yuflih qaumun wallau amrahum imra'ah." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Ya, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Kemudian syarat menjadi seorang hakim yang kelima adalah saleh. Maka orang-orang yang fasik, yang suka melakukan dosa-dosa besar, ya, ini tidak boleh diberikan kepadanya kekuasaan peradilan. Ya, tidak boleh. Dan bahkan berita orang fasik saja, kabar, cerita, ya, berita dari orang fasik itu tidak diterima. Ya, berita yang disampaikan oleh orang fasik, para pelaku-pelaku dosa besar, ya, ini tidak diterima. Maka keputusan hukum, ya, kalau itu memang dikeluarkan dari seorang fasik, ini lebih patut untuk tidak diterima. Ya, lebih patut untuk tidak diterima. Beritanya saja tidak diterima, terlebih lagi keputusan hukum darinya, maka lebih patut untuk tidak diterima. Oleh karenanya, orang yang fasik ini tidak bisa menjadi hakim. Maka syarat yang kelima dari menjadi seorang hakim, dia adalah orang yang soleh. Kemudian yang keenam, syarat menjadi seorang hakim, ya, menjadi qadhi, bebas dari cacat permanen. Ya, bebas dari cacat permanen, yaitu contohnya seperti tuli, ya, permanen, ya, bisu, nah, ya nggak boleh. Nah, seorang hakim, seorang yang bisu, ya, tuli dan buta, ya, karena cacat yang disebutkan ini tidak akan bisa menghalangi baginya untuk menyelesaikan dua pihak yang bertikai. Akan tetapi memang tentang masalah syarat, masalah penglihatan, ya, artinya buta, maka di sini adanya perlu dikaji ulang. Ya, akan tetapi memang syarat yang keenam ini bebas. Seorang hakim itu harus bebas dari cacat yang permanen. Kemudian yang ketujuh, syarat menjadi seorang hakim mengetahui hukum-hukum syariat. Jadi kalau dia tahu tentang hukum-hukum, ya, yang ada, ya, selain daripada hukum Allah, ya, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai hakim. Menjadi seorang hakim, dia harus mengetahui hukum-hukum syariat, ya, di mana dia memegang peradilan dengan berpedoman pada hukum-hukum syariat yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun, ya, dia mengikuti peradilan menurut satu madhab, misalkan madhab Syafi'i, ya, dia bertaklid kepada seorang imam, ya, tidak ada masalah.
Ya. Jadi dia harus, seorang hakim itu mengetahui hukum-hukum syariat. Nah, inilah 7 syarat untuk menjadi seorang hakim. Ya, dia seorang muslim, dia seorang mukallaf, dia adalah seorang merdeka, dia adalah seorang laki-laki, dia adalah seorang yang saleh, dia adalah orang yang bebas dari cacat yang permanen, dia mengetahui hukum-hukum Allah tabaraka wa taala, hukum-hukum syariat. Nah, kemudian anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di sini Ustaz akan menyebutkan beberapa adab-adab dan akhlak-akhlak yang harus ada pada seorang hakim. Ya, adab dan akhlak yang harus ada pada seorang hakim. Yang pertama, seorang hakim itu harus kuat. Kuat, berwibawa, lembut, ya. Ya, jadi seorang hakim itu dia harus orang yang kuat, berwibawa, bukan kasar. Ya. Tidak sombong. Seorang hakim itu dia lembut. Namun bukan berarti lemah. Ya. Agar orang kuat itu tidak berharap pada kebatilannya. Dan orang lemah tidak berputus asa dari keadilannya. Nah, ini yang pertama. Seorang hakim dia harus kuat, berwibawa, lembut. Kemudian yang kedua, seorang hakim itu harus bijak. Ya, bijak. Santun. Tidak mudah marah. Ya, agar emosinya itu tidak terpancing oleh kata-kata pihak yang bertikai, sehingga ini akan dapat mempengaruhi keputusan dari seorang hakim. Nah, ini yang kedua, hakim itu hendaknya bijak, santun, tidak mudah emosi. Ya. Kemudian yang ketiga, adab ya yang hendaknya dimiliki oleh seorang hakim. Hakim itu harus cerdas. Ya, cerdas. Punya wawasan yang terbuka. Ya. Agar supaya ia tidak mudah untuk ditipu. Ya, tidak mudah ditipu. Ya, cerdas dan memiliki wawasan yang terbuka. Ya, memiliki wawasan yang luas. Yang keempat, hakim itu hendaknya bersih jiwanya. Ya, bersih jiwanya. Jauh dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Yang kelima, adab seorang hakim dia harus banyak qanaah. Ya, merasa cukup dengan apa yang ada. Merasa ya qanaah. Ya, seorang hakim dia harus qanaah, jujur, punya pertimbangan dan musyawarah. Ya, di mana Ali bin Abi Thalib mengatakan seseorang itu tidak patut menjadi hakim kecuali dengan 5 perkara. Bersih, satu bersih, yang kedua santun, mengetahui keputusan hakim sebelumnya, berkenan meminta pendapat orang-orang yang berakal, dan tidak takut di jalan Allah pada celaan orang yang mencela. Ini. Kemudian yang keenam, haram bagi hakim berbisik dengan salah satu pihak yang berperkara. Ya, haram bagi hakim berbisik kepada salah satu pihak yang berperkara, atau cenderung kepada salah satu pihak yang berperkara.
atau mendiktekan argumentasi kepadanya atau mengajarinya bagaimana menuntut. Ini tidak boleh, nih haram bagi hakim untuk melakukan hal yang telah Ustaz sebutkan tadi. Ya, berbisik kepada salah satu dari dua orang yang berperkara, ya, mendiktekan argumentasi padanya, ya, atau dengan apa? Mengajari kepada salah satu kepada pihak yang berperkara. Nah, kemudian yang ketujuh, haram bagi hakim memutuskan perkara dalam keadaan marah. Ya. Karena kalau sudah marah, ini akan bisa merusak konsentrasi pikiran. Ya. Bisa merusak konsentrasi pikiran. Maka tidak boleh seorang hakim itu memutuskan perkara dalam keadaan marah. Kemudian yang kedelapan, haram bagi hakim menerima suap. Ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat, kata Nabi, pemberi suap dan penerima suap dalam hukum. Ya, ini haram. Kemudian yang kesembilan, haram bagi hakim menerima hadiah dari kedua pihak yang bertikai atau salah satunya. Ya, bila dua orang yang bertikai itu memberikan hadiah, haram bagi hakim menerimanya. Atau salah satu dari pihak yang bertikai itu memberikan hadiah kepadanya, haram bagi hakim untuk menerimanya. Nah, siapa yang memiliki kebiasaan saling memberi dan menerima hadiah sebelum proses peradilan, maka ini tidak mengapa, dengan syarat pemberi hadiah tidak sedang berperkara, di mana hakim ini yang akan memutuskannya. Ya. Namun apabila hakim dia menahan diri dari semua itu, maka ini lebih utama. Kemudian yang ke-10, tidak boleh hakim memutuskan perkara untuk dirinya. Ya, memutuskan perkara untuk dirinya dan juga memutuskan perkara kepada kerabatnya. Ya. Dari kalangan orang-orang yang mana kesaksian mereka tidak akan diterima untuknya. Dan juga hakim tidak boleh menetapkan hukum atas musuhnya karena ada tuduhan negatif dalam masalah ini. Nah, kemudian yang ke-11, ya, hakim tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya, ya, tentang kasus dan personal pihak yang berperkara tanpa merujuk kepada bukti. Ya, memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya saja tanpa adanya bukti, tidak boleh. Karena hal ini akan membuatnya dicurigai. Jadi harus dengan bukti. Ya, tidak boleh berdasarkan pengetahuannya saja, namun harus dengan bukti. Kemudian yang ke-12, hakim sepatutnya memiliki seorang panitera yang mencatat segala peristiwa, ya, berita acara, ya, dan pembantu lainnya yang dia perlukan. Itu dia, ya. Kemudian yang ke-13, hakim harus menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, anak-anak Ustaz, seorang hakim dia wajib berlaku adil di antara dua pihak yang bersengketa dalam segala sesuatu. Ya, inilah adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang hakim.
Nah, inilah pembahasan kita tentang masalah bab al-qadha, dan insyaallah nanti ke depan kita akan membahas sedikit tentang cara dan sifat menetapkan dari hukum ini. Nah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, karena waktu kita sudah habis, ya Ustaz padakan sampai di sini. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.